buka masker? Oh iya, ya sama-sama ya. Iya Kak, silakan Kak. Ya. Ya. Baik, buat penonton di rumah sedikit informasi bahwasanya kegiatan ini telah mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang insan Pramuka di seluruh Indonesia, tepatnya yang berada di Sumatera Barat. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam bincang-bincang santai bersama tokoh besar Pramuka di Sumatera Barat seputar menuju Musda Kuartir Daerah 03 Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Maret 2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul dari tim Humas Kuarca Padang, dan pada hari ini saya telah berada di Cafe Ibumi yang berada di Kota Padang Panjang. Dan sudah hadir bersama kita Kak Dr. Andes Haji Martia Swanto, MM Datuk Maruhun. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi Kak Martias ini adalah Kak Kuarcap Kota Bukit Tinggi sekaligus Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi. Nah, mumpung nih ada Kak Martias, boleh dong kami nanya-nanya tentang Bukit Tinggi sedikit Kak? Oh baik, silakan. Ya. Baik Kak. Apa saja tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya sangat bangga sekali hari ini kawan-kawan kita dapat bincang-bincang seputaran Kota Bukit Tinggi. Ya, menarik sekali. Bahwasanya saya juga apakah ini produk Pramuka Peduli, apakah ini Pramuka Wisata, nggak tahu lah. Pokoknya kita cikal bakal saka Pramuka aja, saka pariwisata aja lah kita buat. Baik, menarik. Bukit Tinggi merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Barat dan merupakan salah satu daerah kunjungan tujuan wisata baik lokal maupun mancanegara. Di Bukit Tinggi sebetulnya banyak sekali historisnya. Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia di dalam masa transisi dulu. Kemudian Bukit Tinggi juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Tengah. Bukit Tinggi juga pernah menjadi ibu kota Sumatera Barat. Dan di Bukit Tinggi juga dulu itu dua ibu kota. Ibu kota Kabupaten Agam dan ibu kota Bukit Tinggi sendiri. Dan terakhir hari ini Bukit Tinggi ya menjadi ibu kota Bukit Tinggi itu sendiri. Lalu dengan banyaknya sejarah-sejarah tadi, banyaknya histori tadi juga meninggalkan beberapa cagar-cagar budaya kita, meninggalkan beberapa bukti-bukti sejarah. Kita kenal dengan adanya jam gadang, kita kenal dengan adanya lubang Jepang, kita kenal dengan adanya benteng Fort de Cox, dan kita kenal juga dengan adanya Istana Negara di situ, Istana Negara Bung Hatta. Karena ini salah satu bukti bahwasanya Bukit Tinggi itu pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Adik-adik kakak yang saya hormati, lalu untuk tingkat Sumatera Barat, banyak orang mengatakan kalau orang datang ke Sumatera Barat belum lengkap kalau belum datang ke Bukit Tinggi. Nah, ini dia dengan beberapa sajian objek-objek wisata tadi, dan Bukit Tinggi juga dikenal dengan kulinernya yang wah serba enak dah. Rumusnya dua saja, enak dan enak sekali. Nah, dia bergabung di situ, ada nasi kapaunya dari kapau, ada pange ikannya, wah luar biasa sekali. Kalau kita bicara tentang kulinernya, saya pikir disitulah outlet daripada kuliner-kuliner masakan Padang yang terkenal itu. Baik Kak, banyak sekali ya Kak yang wajib dikunjungi kalau ke Sumatera Barat yang tempatnya berada di Bukit Tinggi. Nah, ngomong-ngomong jam gadang nih Kak, jam gadang ini kan ikon salah satu kota Bukit Tinggi yang sangat menarik ya Kak. Kalau boleh cerita sedikit nih Kak, gimana sih sejarah jam gadang itu Kak? Oh ya, jam gadang ini dibangun di masa penjajahan kolonial, masih penjajah Belanda. Diawali sekitar tahun 1926 sampai 1927. Lalu jam gadang ini diinisiasi oleh seorang, kalau sekarang sekda lah ya, sekda kota. Pada saat itu dia juga kontrolor dari Belanda dengan namanya Hendrik Roelof Michael. Nah, ini dia yang penginisiasi dari jam gadang itu sendiri. Nah, lalu hebatnya lagi jam gadang itu
arsiteknya orang kita loh. Orang kita Pak Yazid Pak Yazid namanya, Yazid Rajo Mangkuto. Ini arsiteknya. Lalu pelaksananya, mandornya tetap orang kita. Nah, kemudian ini bangunan menaranya. Lalu yang jamnya itu sendiri, yang jam yang kita lihat sekarang ada istimewanya. Nanti saya akan tanya juga. Ada yang istimewa di jam gadang itu yang tidak ditemui oleh jam-jam lain. Nah, jam itu merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Nah, proses akhir daripada penyelesaian pembangunan itu sampai pada tahun 1932. Nah, itu tentang jam gadang. Lalu dari zaman penjajahan Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan sekarang ini, bagian atas dari jam gadang itu sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama, kalau dulu Belanda dia bikin di atasnya itu seperti kubah itu, kemudian ada lambang ayam jago. Lambang ayam jago. Ya, lalu setelah lambang ayam jago itu apa tujuannya? Dia menghadap ke arah Banuampu, dia mengarah kepada Sungai Pua, dia mengarah juga kepada Padang Luar dan Kurai itu sendiri. Kenapa? Nah, dia mengatakan kalau pagi datang ayam jago ini berkokok, dia akan didengar oleh masyarakat Kurai, akan didengar sampai ke Sungai Pua, akan didengar sampai ke Banuampu. Ini filosofinya pada saat itu. Lalu setelah terjadi pergantian antara Belanda dan Jepang merubah. Jepang merubah atap jam gadang itu semacam pagoda. Ya, semacam pagoda. Lalu karena Jepang juga tidak terlalu lama menjajah kita, di zaman proklamasi pengibaran bendera. Nah, pengibaran bendera pertama di Kota Bukit Tinggi itu di jam gadang itu. Pemuda-pemuda kita lari ke atas dengan terjadinya pertengkaran juga sih. Mau dikibarkan di mana, mau dikibarkan apa enggak, segala macam. Akhirnya pemuda kita sekelompok pemuda kita naik ke atas, buka salah satu genteng jam gadang itu, ditancap di situ tiang bendera, berkibarlah sang merah putih. Jadi kemudian di zaman kemerdekaan sekarang sudah didesain lagi seperti gonjong. Nah, gonjong. Inilah sejarah singkat dari jam gadang itu. Dan itu memang menjadi landmark dari Kota Bukit Tinggi yang dikenal sampai ke mana-mana, mancanegara juga. Dan ini merupakan ikon, salah satu ikon yang sangat menarik di Kota Bukit Tinggi. Wow, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari Kota Bukit Tinggi ini. Nah, buat kakak semua yang bingung nih mau liburan kemana, Kota Bukit Tinggi menjadi salah satu recommended buat liburan buat kakak semua. Baik kakak, kita masuk ke topik kita. Kakak sebagai Kakwarcap Kota Bukit Tinggi sekaligus Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, gimana sih kak rasanya jadi Kakwarcap itu kak? Nah, baik. Saya kalau ditanya rasa menjadi Kakwarcap ini udah nggak berasa lagi nih. Nggak berasa lagi, sebab dulu selama saya di Kabupaten Agam, saya 2 periode menjadi Kakwarcap di Kabupaten Agam. Lalu tanggal 8 Oktober saya pindah ke Bukit Tinggi menjadi Sekretaris Daerah di Bukit Tinggi. 10 hari yang lalu kebetulan di Bukit Tinggi juga habis masa jabatan Kwarcapnya. Saya didaulat lagi, saya dipaksa lagi, saya diminta lagi untuk menjadi Kakwarcap. Jadi kalau ditanya rasa udah nggak berasa lagi. Yang penting bagaimana menjadi pramuka ini, saya melihat bahwasanya di negara kita ini, di republik kita ini, insan pramuka ini sudah dibebani tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Bagiannya mana? Bagian kita itu adalah bagaimana menciptakan manusia, bagaimana menciptakan generasi muda yang berkarakter. Nah, ini sudah sepakat di republik ini, salah satunya diserahkan ke pramuka. Dengan demikian, saya pikir bagi saya sendiri, pramuka ini tidak ada lagi pilihan dan ini merupakan suatu kewajiban. Ditambah lagi dengan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu, bahwasanya pramuka ini juga tidak lagi pilihan di sekolah. Dia sudah masuk menjadi ekstra kurikulum wajib yang tidak bisa dipilih, wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah itu. Nah, untuk itu insan-insan pramuka tentunya menyandang beban berat. Nah, kita sudah kontrak dengan negara ini bahwasanya bagian dari membentuk karakter manusia itu adalah bagian dari pramuka itu, tugas dari pramuka itu. Saya senang sekali karena ini sudah mendarah daging bagi saya.
Sebetulnya saya waktu mau masuk ke Bukit Tinggi, udahlah alasan bagi saya untuk meninggalkan Kuarcap Agam itu. Tapi saya begitu saya masuk, saya tinggalkan langsung lagi Bukit Tinggi. Ya itulah saya anggap itu amanah dan itu menarik sekali ya. Insya Allah dengan nama itu yang baik dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah menjadi Kuarcap di Kota Bukit Tinggi ini saya terima dengan ikhlas. Ngomong-ngomong nih Kak, kan Kakak ada selama itu jadi Kuarcap di Tanah Datar dan Bukit Tinggi. Agam ya? Agam dan Bukit Tinggi Kak. Ya. Apa tantangan terberat Kakak yang pernah Kakak rasakan Kak? Saya pikir tantangan terberat itu adalah bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana kita menyampaikan kepada wali murid, bagaimana kita menyampaikan kepada guru-guru bahwasanya hari ini pramuka itu tidak lagi pilihan. Itu yang paling berat tentang kita itu. Pramuka itu sudah wajib. Kemudian bagaimana kita berpacu dengan kondisi saat ini. Ada yang ingin merusak generasi muda kita, ada yang ingin menarik generasi muda kita. Disitulah peran pramuka itu sendiri. Beratnya begitu karena rayuan untuk berbuat tidak baik lebih enak, lebih gampang dibanding rayuan untuk berbuat baik. Hari ini gangguan-gangguan rayuan narkoba segala macamnya sudah tidak terhitung lagi. Kita berpacu dengan itu. Ini yang menjadi tantangan sebetulnya begitu. Tapi menarik sekali karena secara bertahap generasi muda kita ini kita arahkan, kita bentuk karakternya, kemudian ya mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Kak, kalau boleh tahu nih Kak, apa target pramuka di Bukit Tinggi saat ini Kak? Target pramuka di Bukit Tinggi saya pikir tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana itu tadi mencapai tujuan pramuka itu sendiri, menciptakan generasi yang berkarakter. Karena hari ini kita melihat bahwasanya ada beberapa tingkah pola generasi muda kita, ada style dari generasi muda kita, tapi tidak menunjukkan karakter kita. Karakter kita sudah terukur loh, adat Basandi Sarak, Basandi Kitabullah. Ini yang perlu kita mantapkan, wujudkan oleh pramuka itu sendiri. Jadi kita tidak lagi mencari jati diri, karena jati diri Sumatera Barat itu, lingkup Kuarda 03 itu sudah ada. Sudah juga diterjemahkan oleh Kuarcap masing-masing. Apa itu? Bagaimana menerapkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di dalam mindset generasi-generasi muda kita ini. Itulah menjadi target dari pramuka itu sendiri menurut hemat saya. Oke. Kalau rencana program pramuka yang akan ingin dicapai pada tahun 2022 ini apa Kak? Yang pertama tentu saya ingin memperbanyak latihan-latihan mulai dari KMD, KML dan lain-lain. Kenapa? Dengan semakin banyaknya kader-kader kita yang dilatih, dengan semakin banyaknya para pelatih kita, dia juga akan berdampak kepada adik-adik kita di sekolah. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan daripada adik-adik kita ini, karena Bukit Tinggi juga seperti yang dikatakan dia juga objek wisata. Nah, bagaimana dia nanti akan menjadi pemandu wisata, duta wisata, kemudian promotor wisata yang baik. Salah satu kita akan masuk ke segmen itu nanti dari pramuka sendiri. Baik Kak. Nah, sekarang ini kan kita tahu Kak bahwasanya Jambore Nasional tahun 2022 akan dilaksanakan. Iya. Nah, apa Kota Bukit Tinggi sendiri akan ikut berpartisipasi apa gimana Kak? Oh iya dong, pasti. Bahkan kita sudah persiapkan. Saya sebelum Musda kemarin, saya lihat ada proposal dari Kuarcap yang lama ini, jumlahnya terlalu sedikit. Lalu saya tanya, Bukit Tinggi ikut nggak? Ya gimana? Ikut, saya bilang. Kita justru piloting dana yang cukup untuk itu. Jadi Bukit Tinggi akan ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Jambore Nasional tahun ini. Mulai minggu depan kita sudah melakukan persiapan. Kita sudah melakukan seleksi dan nanti kita akan melakukan training yang panjang untuk adik-adik kita yang akan kita kirim ke Cibubur nantinya. Baik Kak, apakah Kota Bukit Tinggi akan mengutus anggota penggalangnya apa gimana? Ya lengkap sesuai dengan yang diisyaratkan. Kita full time turun nih, full time. Dan saya juga akan melibatkan beberapa pendamping juga beberapa nanti yang kita jadikan sebagai sepanjang
tidak terlalu ketat nanti. Dan mudah-mudahan ya pandemi ini selesai dan kegiatan jambore kita agak longgar. Kita juga di samping penggalang, saya juga akan melibatkan beberapa orang pendamping dari semua tingkatan nanti sebagai peninjau juga boleh kita anggap begitu, supaya Gema Jambore Nasional ini melekat. Dan tahun 2023 kita akan breakdown lagi ke Jambore cabang nanti di Bukit Tinggi. Baik, Kak. Ini ngomong-ngomong kan, Musda atau Musyawarah Daerah tahun 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27, Kak. Apa harapan Kakak selaku Kakwarcap buat pelaksanaan Musda ini, Kak? Baik. Oh iya, betul. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan Musda. Musda merupakan suatu helat ya. Helat dalam rangka yang pertama ya bagaimana kita mengevaluasi kepengurusan yang lama yang sudah berjalan habis masa jabatannya. Lalu bagaimana kita menyepakati program-program ke depan yang akan kita jadikan acuan lagi. Dan yang terakhir bagaimana kita melaksanakan kegiatan pemilihan ketua Kuarda itu sendiri. Nah, kita juga berharap dengan Musda Pramuka tahun ini, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita kemarin itu tidak naik lagi tipe status Sumbar ini dalam pandemi Covid ini kita bisa agak longgar. Dan ini juga sebetulnya ajang silaturahmi. Sudah persis 3 tahun dengan 2022 ini kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan, apakah itu jambore, apakah itu perkemahan, segala macam. Kita berharap di Musyawarah Daerah Kuarda 2022 ini berjalan baik dan sehingga kita dapatkan pemimpin-pemimpin atau terutama ketua kita dulu, ketua Kuarda kita yang pertama tentunya orang yang kapabel, kemudian menjiwai pramuka, dan ketiga berkomitmen bagaimana dia mengembangkan pramuka ke depan. Sebab salah satu organisasi di Republik ini yang bisa dibiayai dengan hibah terus-menerus adalah pramuka. Nah, kita berharap nanti siapapun yang terpilih nanti mempunyai akses langsung ke pemerintah, baik itu di pemerintah provinsi dan bisa berkoordinasi nanti dengan pemerintah kabupaten kota. Supaya apa? Supaya kegiatan pramuka ini jangan dipelit-pelitkan lah ngasih uangnya. Karena berapapun dikasih kita akan manfaatkan dengan sebaiknya. Kita akan cari orang yang mempunyai akses seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan tentunya ini harapan kita bersama ke depannya. Baik, Kak. Kalau harapan Kakak nih selaku Kakwarcap terhadap pramuka di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi itu gimana, Kak? Baik sekali. Kita melihat bahwasannya ke depan itu peran serta pramuka masih kita butuhkan. Dan saat ini kita melihat bahwasannya salah satu bagian yang masih dipercaya oleh masyarakat hari ini menyampaikan programnya itu adalah pramuka. Ini yang menjadi andalan kita. Kemudian mungkin kalau pemerintah secara langsung menyampaikan ini mungkin ada juga dibantah oleh masyarakat, masih ada juga antitrustnya. Tapi kalau adik-adik kita pramuka sudah berpakaian pramuka melaksanakan kegiatan, saya yakin nilai kepercayaan masyarakat ini semakin tinggi. Jadi makanya kita melihat bahwasannya eksistensi pramuka ini masih kita harapkan dan semakin kita harapkan. Tinggal lagi bagaimana insan-insan pramuka mengemas kegiatannya dengan sebaik-baik. Baik, Kak, sebelum kita tutup nih, Kak, bincang-bincang santai kita pada siang hari ini, kita minta kepada Kak Martias untuk menyampaikan closing statement-nya sedikit, Kak. Silakan, Kak. Baik, saya Martias Wanto, Ketua Kuarcap Kota Bukit Tinggi, dengan ini mengucapkan selamat kepada kita semua, kepada pengurus Kuarda 03, kepada pengurus Kuarcap se-jajaran Kuarda 03, selamat melaksanakan musyawarah daerah Kuarda bulan Maret ini, di akhir-akhir Maret ini. Mari sama-sama kita laksanakan, kita ikuti sesuai dengan kita berlaku, dan mari sama-sama kita menggunakan hak kita demi terpilihnya para pemimpin kita yang akan membawa Kuarda 03 Sumatera Barat ini ke arah lebih maju untuk masa yang akan datang.
sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah daerah Kuarda 03 Pramuka Sumatera Barat. Baik Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Semoga bincang-bincang siang kita pada hari ini dapat menjadi motivasi untuk seluruh insan pramuka yang ada di Indonesia, tepatnya yang berada di Sumatera Barat. Nah, dan untuk kakak-kakak semuanya yang menonton tayangan ini dapat diakses melalui akun YouTube official Koarca Padang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya Nurul dan seluruh umat tim Koarca Padang melaporkan dari Kota Padang Panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.